Disebutkan bahwasanya atau beranjak daripada hadis Nabi SAW, dengarlah saudaraku seiman yang masih punya penyakit kronis, yang sudah bertahun-tahun tidak sembuh penyakitnya, yang punya masalah tidak selesai-selesai, ribut dalam rumah tangga, anaknya sakit, pekerjaannya tidak berkembang, apa saja. Sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis sahih riwayat Al-Baihaqi, dawu mardakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum biz zakah wa iddu lil bala'id du'a. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, bentengilah harta kalian dengan zakat, dan siapkanlah untuk menghadapi musibah dengan doa-doa. Ibnu Qayyim berkata, setiap dokter yang tidak mengobati pasiennya dengan memeriksa hati, kebaikan dan kekuatan ruh, dan menguatkan hal-hal tersebut dengan memerintahkan pasiennya bersedekah, berbuat kebaikan dan kebajikan, juga bertaubat dan mengingat akhirat, maka dia bukanlah seorang dokter yang hakiki, tapi dia dokter yang baru saja belajar. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya seseorang datang kepada Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan, hai Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, lututku telah mengeluarkan nanas selama 7 tahun. Aku sudah coba berobat di sana sini tapi tidak pernah sembuh. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, keluarkan harta terbaikmu, lalu alirkanlah air untuk muslimin, gali sumur, maka aku berharap dengan itu Allah menyembuhkan penyakitmu. Orang itu pun melakukan, maka sembuhlah lukanya seketika pada saat itu. Seorang ibu lagi divonis sakit keras, tidak bisa sembuh lagi, maka anaknya keluar mencari fakir miskin dan bersedekah. Pada saat dokter mengatakan sudah tidak akan pernah sembuh lagi, ternyata ibu tersebut setelah si anak mencari orang miskin dan sengaja bersedekah untuk itu, maka Allah sembuhkan ibunya dari penyakit kronis. Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam kisah yang lain mengangkat penyakit kanker dari seorang laki-laki yang sudah divonis tidak akan pernah bisa meninggal, tidak akan bisa hidup lagi. Dari Saudi dia berangkat ke Eropa untuk membiayai kankernya, dan ini ada beberapa organ tubuh yang harus dirusak dan diangkat. Maka dia pun pulang ke negaranya, pamit dengan kerabat-kerabatnya, mungkin dia akan meninggal setelah operasi ini, menyusun seluruh harta-hartanya. Pada saat dia menuju ke bandara, dia temukan ada satu orang miskin di pinggir jalan. Lalu dia pun memberikan harta yang terbaiknya pada saat itu. Setelah dia tanya, ternyata ada seorang ibu yang mengumpulkan tulang-tulang bekas makanan orang di pinggir jalan. Ditanya, kenapa anda kumpulkan tulang-tulang ini ibu? Dia mengatakan, karena saya ingin memasak buat anak saya yang sudah berapa hari tidak makan. Maka dia pun memberikan harta terbaiknya sekitar 5.000 real pada saat itu. Lalu dia pergi berangkat ke Eropa dengan tidak berpikir kalau sedekah itu bisa membantunya. Begitu tiba di rumah sakit, maka dokter semuanya mengatakan, kamu sudah berobat kemana? Kenapa tiba-tiba kankermu sudah tidak ada? Apa kau permainkan kami? Kata dia, sama sekali saya tidak pernah berobat ke dokter, tidak berobat ke rumah sakit, tapi saya sudah mengeluarkan sedekah di jalan Allah. Maka dokter-dokter tersebut pun mengatakan, sungguh ajaran agamamu benar. Lalu mereka akhirnya masuk Islam justru karena sembuh, atau orang ini sembuh dari penyakit kanker.